kembali lagi di channel YTZ Art. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang benar-benar sangat gimana ya, sangat menguras otak sih kalau dipikirin, tapi gak selesai-selesai. Aduh, pusing deh. Nah, topik macam apa ya yang kali ini akan kita bahas? Tapi sebelum kita masuk ke topik, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan membahas dengan topik yang benar-benar tengah mengguncang setiap negara di seluruh dunia, yaitu COVID-19 yang sampai sekarang pun belum selesai-selesai. Dia ibaratnya seperti bencana benar-benar yang tengah menyerang di tahun 2020 ini. Nah, apa sih dampaknya COVID-19 ini terhadap terutama perekonomian negara Indonesia? Nah, saya ambil contoh dari perekonomian masing-masing, kondisi keluarga, kondisi setiap orang. Contohnya saya, asik. Nah, itu jadi misalnya, ini kan orang yang tadinya dia itu bekerja setiap hari, dalam 1 minggu 7 hari itu dia 1 minggu mungkin 5 hari atau 6 hari itu dihabiskan waktunya bekerja, baik di maupun pekerja kasar, maupun juga pekerja kantoran. Nah, itu dampaknya apa sih? Dampaknya besar, itu dibawakan di namanya karena COVID-19 ini kita jadi work from home, dan juga yang pelajar itu learn from home. Nah, sebenarnya kalau untuk kerja kantoran biasa ya work from home ya biasa-biasa aja, kita kerjakan, selesaikan tugas segala macam. Nah, kalau misalnya untuk pekerja kasar itu bagaimana sih dampaknya? Yang contohnya mereka itu pekerja pabrik, ternyata karena adanya COVID-19 ini semua harus di rumah aja. Jadi mereka yang tadinya pekerja pabrik maupun pekerja bangunan, borongan segala macam itu jadi cuma bisa diem di rumah. Nah, gimana sih? Yang tadinya pekerjaan tersebut tuh kan emang krusial kan, emang penting bagi mereka untuk menafkahi keluarga, yang dimana pekerjaan itu harus dikerjakan di luar rumah kan. Nah, nggak bisa di dalam rumahnya. Bayangin aja kalau misalnya bangun bangunan di dalam rumah sendiri, itu ngapain coba? Jadi work from home ini berpengaruh terhadap penghasilan masing-masing keluarga. Nah, yang mana kalau di ekonomi kan kita belajar kan penghasilan atau yield, disposable income lah, itu sama dengan mempengaruhi konsumsi consumption kita, dan juga saving atau tabungan. Nah, yang mana kalau misalnya nih penghasilan kita berkurang, ya disposable income kita menurun. Nah, terhadap pada konsumsi itu dampaknya apa? Pasti menurun juga dong. Dimana contohnya, saya yang tadi penghasilannya per bulan itu misalnya bisa 5 juta, anggapannya gitulah misalnya, daripada minus dari 5 juta. Misalnya, tadinya si orang tersebut penghasilan per bulannya 5 juta, bisa mencukupi ya kebutuhan sebesar misalnya 3 juta lah, dan sisanya kan masih ada 2 juta untuk saving. Tapi setelah work from home misalnya mempengaruhi keadaan penghasilannya, contohnya kayak pekerja kasar tersebut dan pekerjaan lain, misalnya yang restoran segala macam juga terpengaruhkan sama ini. Nah, disposable income mereka tuh berkurang. Jadi yang tadinya bisa penghasilan per bulan bisa 5 juta atau 6 juta segala macam, nah berkurang tinggal misalnya sisa 4 juta. Nah, gimana itu akan mempengaruhi kan consumption mereka yang tadinya itu pengeluaran per bulan bisa sampai 3 jutaan. Jadi mereka harus mengurangi berhemat istilahnya. Dan juga yang tabungan mereka itu keadaannya gimana? Saving mereka pasti akan berkurang juga otomatis karena disposable income mereka berkurang. Jadi ya mau gimana lah gitu, kayak uangnya tuh gak mencukupi buat kebutuhan sehari-hari aja juga sulit, harus berhemat segala macam. Gimana mau nabung tambahan? Malah yang adanya itu mereka mencairkan tabungan mereka untuk membiayai keperluan sehari-hari di masa yang kritis tersebut. Lalu apa sih dampaknya bagi perekonomian? Kalian masih ingat kan kalau GDP itu atau AE ya sama dengan consumption ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah. Gimana jadi Q lagi? Ditambah kalau misalnya ada ekspor dikurang, adanya impor. Nah, faktor yang pertama itu adalah si C, consumption yang menurun. Consumption itu dimana kalau adanya pengeluaran dari individu itu kan akan membantu menjadi pemasukan bisnis yang nantinya akan menyerahkan pajak segala macam menjadi pendapatan dari si negara.
Jadi dia membantu GDP, meningkatkan GDP kan. Nah, lalu apa sih akibat dari pandemi corona ini terhadap consumption kita menurun. Jadi nanti GDP kita pun pasti menurun. Itu yang pertama. Lalu apa dampaknya bagi investasi? Oke, bagi investasi seperti ini. Misalnya ini adalah sebuah bisnis, perusahaan. Perusahaan A yang tadinya itu bisa menghasilkan output atau memberikan kontribusi sebanyak 5.000 unit untuk penjualan segala macam, kontribusi bagi negara sebesar 10%. Jangan ya, kegedean, misalnya 2%. Wish, gede banget. Nah, ternyata setelah corona ini, setelah COVID-19, dia malah menghasilkan berkurang dong, menurun. Jadi misalnya hanya 2.000 unit. Nah, ini kenapa? Jadi dia kontribusinya turunnya tadi 2%, jadi berapa nih? Misalnya dari 2% jadi 0,5%. Misalnya, saya nggak hitung lagi deh. Tadi 0,5. Jadi 0,8% deh. Nah, itu udah dihitung ya, 0,8%. Nah, bayangnya dari 2% turunnya sekian. Kontribusi bagi negara tuh kayak ibaratnya investasi dari si company perusahaan A ini berkurang. Nah, kenapa sih bisa begini? Yang tadinya dia bisa produksi 5.000 unit, malah di tahun 2020 ini dia cuma bisa produksi 2.000 unit dengan menurutnya kontribusi terhadap negara, terhadap penjualan, sebagian besar penjualan di pasaran gitu deh. Apa sih yang menyebabkan hal ini? Ini karena disebabkan karena COVID-19. Ini apa? Adanya lockdown. Jadi misalnya dia kan memerlukan bahan baku. Misalnya bahan balok-balok apalah gitu, makanan segala macam, atau bahan baku semua tuh diimpor. Impor dari luar. Contohnya kayak misalnya mesin teknis segala macam. Nah, itu kan perlu dari impor kan. Impor dari bahan luar negeri masuk ke Indonesia untuk menambah kapasitas produksi segala macam, dan untuk pokoknya diperlukan untuk produksi. Nah, semuanya itu berkurang. Impor menurun. Karena kenapa? Bagi-bagi negara lain juga semua kayak terguncang tuh perusahaannya segala macam, gak bisa menghasilkan barang dan juga gak bisa mengirimnya karena jasa pengiriman untuk luar negeri juga terhambat dikarenakan COVID-19 ini. Jadi ini sangat berdampak bagi si output. Lalu bagaimana dengan tenaga kerja? Tenaga kerja juga gimana? Karena penghasilan perusahaan berkurang atau pabrik-pabrik segala macam, dan juga adanya work from home ini. Nah, dia mengakibatkan banyak tenaga kerja yang di PHK. Gimana enggak sih kalau misalnya yang tadi, misalnya dari orang yang mengandalkan si pabrik ini, perusahaan A ini untuk bekerja, ternyata karena menurunnya kemampuan untuk produksi, menghasilkan pendapatan segala macam, itu mereka jadi terpaksa di PHK. Bagaimana enggak kalau misalnya taraf hidup mereka itu menurun langsung drastis. Nah, bagaimana sih nasib-nasib mereka yang di luar sana? Jadi kita yang masih bisa belajar, misalnya mahasiswa yang masih bisa belajar di rumah, masih bisa makan sehari-hari, bernafas, menghirup udara segar, dan bersantai-santai, itu bersyukurlah. Karena dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang di luar sana, itu ternyata kehidupan kita itu masih lebih baik lah dari mereka. Jadi kalau bisa, kita juga ikut mengeluarkan tangan untuk membantu mereka-mereka yang di luar sana. Yaitu mengeluarkan tangan dalam bentuk apa? Misalnya kalian bisa mengumpulkan uang, atau mungkin kalian bisa mendorong mereka untuk menghasilkan, kayak berinovasi lah, seenggaknya berusaha untuk menghasilkan pendapatan dengan di rumah. Nah, itu nanti akan dibahas di berikutnya. Karena ini semua investasi. Nah, selain dari company atau perusahaan, investasi negara asing gimana? Saya negara asing jelek banget ya. Saya dari negara asing, itu investasi gimana? Investasi luar negeri. Nah, berdampak dari COVID-19 ini, investasi luar negeri pun juga pasti menurun. Dimana logikanya aja kalau misalnya mereka sendiri pun mengalami kesulitan gitu, apalagi mau
mau invest gitu ke uangnya aja untuk menangani kesulitan mereka. Nah, bagaimana mau diinvestasikan atau diulurkan untuk bantuan negara lain? Contohnya kalau misalnya investasi luar negeri aja, kalau misalnya nih kita sebagai investor deh, kita membeli saham, kita beli saham A, ternyata karena COVID-19 dia mengalami turun. Nah, panik dong, pasti ada panik. Ini gimana nih, merah terus nih angkanya menurun drastis. Wah, ini udah pasti rugi. Jadi kita jual, jadilah panic selling. Nah, bagaimana enggak investasi dalam negeri aja begitu, investasi individu aja begitu, apalagi dari investasi luar, sehingga ini menyebabkan dampak investasi menurun. Nah, investasi menurun pengaruhnya apa? Berpengaruh juga terhadap GDP kita, yaitu si Y ini. Itu untuk bagian investasi. Nah, kalau untuk government, untuk pemerintah gimana sih? Nah, pemerintah ini berperan besar. Pemerintah ya, sekarang kita lanjut ke G. Nah, pemerintah itu memberikan bantuan yang luar biasa untuk mendukung perekonomian kita. Ya, nggak cuma perekonomian negara aja, tapi juga untuk perekonomian masing-masing individu, baik yang taraf hidupnya itu menengah ataupun menengah ke bawah. Nah, semua itu pemerintah memberikan bantuan untuk mendorong motivasi mereka, seenggaknya untuk menjadi lebih baik. Seenggaknya mereka punya hidup yang lebih baik, nggak terlantar di luar sana, karena pemerintah nggak akan membiarkan setiap masyarakatnya terlantar di luar sana dengan taraf hidup yang buruk. Contohnya apa? Untuk individu ya, memberikan bentuk subsidi dalam apa? Dalam barang pokok, misalnya sayuran atau enggak beras. Ke setiap keluarga, dan juga nggak cuma beras, ada pun yang diberikan bantuan jangan dolar, ada pun yang diberikan bantuan berupa uang tunai. Nah, sebenarnya kita jadi masyarakat Indonesia harus bersyukur dan berterima kasih atas bantuan pemerintah yang telah membantu kita benar-benar sambil mengatasi untuk agar COVID-19 ini cepat selesai. Mereka juga memberikan bantuan untuk setiap keluarga agar taraf hidupnya itu seenggaknya gara-gara COVID-19 ini nggak memburuk banget deh. Oke. Jadi sebenarnya kita harus terima kasih dan sadar diri lah, seenggaknya pemerintah udah pusing-pusing kepala mengurus ini, mengurus kita juga. Nah, kita bisa memberi balasan apa sih ke pemerintah? Kita sebagai masyarakat Indonesia sebaiknya juga ikut mendukung setiap tindakan langkah yang diambil pemerintah untuk menangani COVID-19 ini. Contohnya, diam di rumah aja, jangan keluar-keluar kalau misalnya nggak kepepet, nggak ada kebutuhan yang benar-benar urgent banget atau benar-benar mendesak banget, itu benar jangan keluar. Kalian diam di rumah aja, karena dengan diam di rumah ini kalian bisa membantu pemerintah, dan sebenarnya kalian juga ikut menjadi salah satu pahlawan Indonesia untuk menekan COVID-19 ini. Karena dengan diam di rumah, kalian itu memperkecil, kalian diam di rumah nih, kalian gak keluar kemana-mana, kalian gak bakal bertemu sama orang-orang yang sakit corona ini. Misalnya ada kemungkinan orang ini sakit, terkena virus yang kayak virusnya, saya lihat ternyata terkena virus. Nah, kalau misalnya kita keluar nih, ketemu sama dia, misalnya nggak sengaja nih ketemu, dia tiba-tiba buka masker, terus batuk-batuk, menularkan virusnya ke kita, amit-amit nih. Nah, kita nggak sengaja terkontaminasi sama virusnya, sehingga kita akan jatuh sakit. Kita sakit juga, kita menjadi pasien COVID-19. Dan ini menambah jumlah positif. Misalnya yang tadinya itu udah 12.700 sekian, nah ditambah kita lagi, aduh ya makin banyak yang sakit. Dan bagaimana menanganinya, sedangkan tenaga medis pun juga ya terbatas istilahnya. Nah, kalau misalnya kalian nggak kasihan deh sama tenaga medis, sama pemerintah yang udah ngurusin ini, ngurusin kita, ngurusin yang lain, ngurusin masalah-masalah lain, ekonomi segala macem, kalian kasihaninlah sama keluarga kalian. Kalau misalnya kalian keluar terus gak sengaja terkontaminasi sama virusnya, nah kalian tuh
bawa, ibaratnya kayak bawa pulang virus, lalu kalian menularkan sendiri ke keluarga kalian sendiri. Nah, itu gimana sih? Apakah kalian yang menyayangi keluarga kalian itu ingin satu rumah ikut sakit hanya karena diri kamu sendiri? Enggak dong. Nah, jadi lebih baik kita mendukung pemerintah dengan diam di rumah aja. Oke? Selain subsidi, pemerintah juga memberikan bantuan berupa pajak, berupa tax untuk bisnis-bisnis, perusahaan-perusahaan, dengan menurunkan ya beberapa pokoknya ada kelonggaran lah di perpajakan untuk membantu para perusahaan agar bisa survive atau bertahan hidup, istilahnya, agar menjalankan keberlangsungan perusahaan, keberlangsungan bisnisnya terus menerus, karena kontribusi bisnis itu sebenarnya besar loh bagi yang tadi saya bilang nih, di investasi. Kontribusi bisnis itu besar bagi GDP atau pendapatan nasional negara kita. Nah, makanya dengan ini G, kok malah jadi Q sih? Ih, nyebelin. G naik. Nah, G naik seenggaknya gak memperparah keadaan deh. G naik seenggaknya bisa meningkatkan pendapatan. Dengan apa? Dengan ini misalnya tadi subsidi, sehingga menambah dengan subsidi ini kan kayak masa bantuan beras, bantuan sayur-sayur segala macam, bantuan uang tunai, itu membantu keberlangsungan hidup suatu individu, sehingga yang tadinya dia pendapatannya turun ditambah ada uang tunai nih dari pemerintah, jadi dia bisa membeli kebutuhan barang consumption sehingganya naiklah. Atau untuk yang bisnis nih, yang tadi karena tax insentif ada kelonggaran dari perpajakan, membantu keberlangsungan bisnis-bisnis, sehingga bisnis gak pusing. Yang tadinya misalnya udah pusing nih gimana ya mengatasi masalah segini dengan pajak yang persentasenya gini besar. Nah, ternyata dengan kelonggaran ini bisnis-bisnis yang seenggaknya nggak perlu membayar pajak yang besar, sehingga mereka bisa menekan pengeluaran mereka juga. Mereka bisa melanjutkan kontribusi terhadap Indonesia. Itu. Lalu untuk ekspor bagaimana ya? Kalau untuk ekspor ya kalian udah tahu lah kondisinya. Kalau misalnya bisnis kita aja ya mesti berkurang. Terus juga dengan metode pengiriman ke luar negeri segala macam yang semakin sulit karena emang dijaga ketat untuk mencegah corona ini, sehingga ekspor dari negara kita ada yang berkurang, ada yang menurun, nggak seperti tahun-tahun lalu, periode-periode lalu. Impor juga pun sama, barang dari negara lain pasti gimana ya, perusahaan negara lain juga pasti sulit untuk melakukan produksi, melakukan ekspor ke negara kita, jadi impor pun pasti berkurang. Nah, sebenarnya yang baik dari sisi ini apa sih yang bisa mendorong pendapatan dari negara kita, perekonomian negara kita adalah G sama M yang berkurang. G yang meningkat, yang mendukung perusahaan-perusahaan dan juga individu-individu, setiap keluarga, setiap masyarakat, dan juga impor yang turun. Kan yang tadinya nih kita mengandalkan impor bahan-bahan baku segala macam. Nah, sedangkan sekarang impor turun. Ini bisa memberikan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan si Y. Nah, ini gimana sih? Tapi sebelum saya membahas ini, kalian lihat dulu ya grafiknya. Oke, nah ini adalah grafiknya, grafik AE yang pertama. Misalnya, negara kita tuh awalnya berada di kondisi AE1 dengan pendapatan Y1. Tapi karena pandemi COVID-19 ini jadi menurun dari AE1 ke AE2. Nah, dari pendapatannya juga ikut menurun dari Y1 ke Y2. Tunggu. Nah, ini diakibatkan tadi konsumsi yang menurun, investasi juga menurun, ekspor juga menurun. Lalu kalau misalnya kita turunin ke grafik ISLM, bagaimana sih? HE yang menurunnya berdampak ke IS. Kita ngomongin IS saja ya. Nah, ke IS yang tadi IS1 dengan AE yang menurun ini berdampak ke IS2. Menurun ke IS2 dengan Y yang tadi menurun ke Y2. Nah, akibatnya apa sih dari ini? Dengan yang direfleksikan dari kondisi yang saat ini, yaitu R kita menurun atau tingkat suku bunga menurun dari R ke R2, seperti itu.
Selanjutnya, kalau misalnya kita bicara nggak cuma dari demand, dari pendapatan negara, kita bicara tentang ASAD dan juga harga. Nah, AS itu bicara tentang output bisnis. Output bisnisnya gimana? Yang dimana output bisnis itu kita tahu diakibatkan dari misalnya upah tenaga kerja, lalu harga bahan baku segala macam. Nah, kalau AD itu turunan ISFLM, atau misalnya dia itu agregat demand kan, demand berarti permintaan masyarakat akan output bisnisnya itu gimana. Misalnya kayak tadi consumption masyarakatnya gimana sih, demand akan barang tersebut gimana, menurunkah atau bagaimana. Nah, kita lihat, nah demandnya itu naik kan nih sini, demand equilibrium, titik E nya itu naik sini, sehingga apa sih akibatnya, dari P1 naik ke P2 atau namanya harga inflasi, dikarenakan kebutuhan pokok dari produksi tersebut yang dihasilkan misalnya yang tadi di ilustrasi sebelumnya dari 5.000 turun jadi 2.000. Nah, sekarang sedangkan 2.000 itu apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan dari setiap orang, setiap masyarakat di Indonesia, sehingga jadi timbullah ibaratnya kelangkaan dari produk tersebut. Yang misalnya kalian bisa lihat di supermarket, misalnya supermarket ternyata ada beberapa barang udah habis, diborong gitu, sehingga menyebabkan harga akan barang-barang tersebut naik karena tidak bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat, timbulnya kelangkaan produk. Lalu untuk agregat demand, seperti yang tadi di kurva IS, agregat demand karena menurunnya demand masyarakat akan produk, misalnya karena keterbatasan pendapatan, disposable income, maka mereka nggak bisa yang tadinya belanja sehari-hari itu sekitar 5 jutaan, ternyata karena income-nya menurun jadi hanya 2 jutaan, jadi kan consumption-nya menurun segala macam, dipengaruhi tadi dibahas di kurva IS. Jadi AD dari AD1 menurun ke kurva AD2. Nah, pendapatan negara juga menurun dari Y1 ke Y2. Apa akibatnya sih kalau misalnya digambarkan kurva ini? Kalau misalnya kalian udah belajar, ini tuh bisa menggambarkan kondisi stagflasi, yaitu benar-benar perekonomian benar-benar memburuk karena ada timbulnya pengangguran dan juga sekaligus ada inflasi barang-barang, inflasi harga-harga barang segala macam, sehingga ya gimana ya, taraf kehidupan kehidupan masyarakat dari yang tadinya ada pekerjaan jadi sekarang cuman di rumah nganggur aja, hanya tinggal tunggu bantuan segala macam, dan juga dimana harga-harga bahan baku segala macam itu menurun. Nah, apa sih solusinya untuk mengatasi kondisi yang benar-benar kritis saat ini, terutama untuk perekonomian negara kita? Lalu cara apa sih yang bisa dilakukan untuk menangani keadaan buruk, terutama keadaan buruk yang berdampak besar pada ekonomi ini? Nah, kalian bisa lihat contohnya, ini ada tindakan yang telah dilakukan di negara lain. Salah satunya adalah China, yang mana salah satu negara yang terserang virus corona dengan dampak yang paling besar kan. Itu di BBC News ini dilaporkan tanggal 23 April 2020, di mana terdapat inovasi pemasaran via live streaming, contohnya via Instagram Live, YouTube Live, atau TikTok segala macam, dan dikembangkan di China saat COVID-19 sebagai sarana pemasaran produk. Nah, terus kita lihat yuk, seperti ini nih. Jadi misalnya kalau aku ada produk hair dryer, terus aku bilang, you beli hair dryer ini bagus segala macam, via live pokoknya semuanya. Nah, ini nih ada beritanya. Yang ini telah ditranslate, yaitu dimana ada seorang pria, dia menggunakan fitur live yang terkenal dari aplikasi yang terkenal lah untuk memasarkan sebuah produk daun teh. Terus dia bilang, oh my god, teh kami sangat bagus loh, ayo semuanya beli, segala macam gitulah, buat kata-kata yang bisa memasarkan produk yang menarik pelanggan untuk membelinya. Nah, tapi pria ini bukan YouTuber loh, ataupun pedagang, tapi dia itu adalah seorang wali kota di provinsi Hunan. Gimana bayangkan seorang wali kota itu ikut memasarkan produk di daerahnya sendiri. Nah, pasti kalian lihat deh gimana sih hasilnya setelah pemasaran tersebut. Nah, cara baru pemasaran live marketing lah istilahnya, menjadi tren baru di China, yaitu banyak yang live, dimana dalam 1 jam aja penjualannya sudah dapat mencapai jutaan yen renminbi. Nah, apakah itu dapat dipertahankan? Tentu saja. Dari beberapa berita lain selain ini yang saya lihat, ternyata memang ini tuh benar-benar kena sasaran banget deh, karena kan
apalagi dunia online tuh sedang berperan besar kan, dimana kita bayangin aja work from home, kita nggak bisa kemana-mana, nggak usah kemana-mana nih, nggak usah misalnya aku mau beli makanan, nah kita kan bisa aja via GoFood aja langsung, terus GoSend segala macam, kalau bisa mau kirim saudara segala macam. Nah, dengan adanya bantuan dari internet ini, apalagi e-commerce ya, itu paling sangat berperan besar di saat keadaan begini COVID-19 ini. Selain contohnya kalau kita mesen GoFood nih, nah selain kita membantu konsumsi, kita membantu menaikkan konsumsi untuk ibaratnya kayak kita menyumbangkan dana lah, kita menyumbangkan pendapatan kepada si yang penyedia makanan atau restoran tersebut, atau misalnya barang-barang lain lah yang kalian belanja lewat all-shop. Nah, tapi selain itu juga berdampak pada jasa pengiriman, contohnya kayak misalnya driver Gojek, driver Grab segala macem. Nah itu mereka juga kena dampaknya kan, dimana kita juga bayar upah atau bayar fee buat mereka atas jasa pengiriman makanannya. Jadi secara nggak langsung kita dapat makanan kita sendiri, kepuasan kita sendiri juga terpenuhi, dimana kita juga bisa membantu restoran lain juga bisa bekerja terus pokoknya berkelangsungan terus menerus menghasilkan revenue, dan juga di saat itu kita bisa membantu mereka yang mencari nafkah dengan menarik Grab, menarik Gojek segala macam, yang mana tadinya orang-orang tersebut yang hanya menarik Gojek, misalnya yang tadinya awalnya cuma Gojek aja nih, berapa ini ya, pokoknya gini lah intinya, yang tadinya awalnya menarik Gojek, nah sekarang dia berubah jadi jasa pengiriman makanan. Kesel banget sih, jadi GoFood, jadi pengantar makanan nih. Gimana? Berarti secara nggak langsung kita juga berbuat baik kan, kita juga menyumbangkan pendapatan kepada si driver GoFood tersebut. Gimana? Ternyata kita juga bisa jadi pahlawan loh untuk membantu orang-orang di sekitar kita, dan juga secara nggak langsung jika kita melakukan hal tersebut, kita juga membantu mendukung membangun kembali perekonomian negara ini. Jadi daripada kalian, jadi saran aku supaya kita bisa keluar dari kesulitan ini, kita sama-sama kita bersatu untuk membangun perekonomian negara kita. Dengan cara apa? Dengan cara kalian yang misalnya awalnya itu suka membangun konten-konten yang untuk hanya menarik perhatian, terus konten prank, pokoknya yang gak berbobot kayak gitu, yang gak mengedukasi. Nah lebih baik kalian tuh berubah ke bidang apa? Ke bidang e-commerce. Misalnya kalian bisa bantuin promosi suatu produk, atau misalnya kalian mengembangkan inovasi baru untuk membangun suatu produk baru, terus kalian pasarin lewat live marketing. Nah itu sangat bagus sekali, dimana konten kalian kan secara langsung orang-orang bisa tahu dong, oh ternyata ada inovasi, produk ini bisa jadi ini loh, makanan ini misalnya yang tadinya hanya burger terus bisa jadi apa, kayak gitu. Nah secara langsung kan kalian mengembangkan sendiri ide-ide kreatif kalian dalam hal-hal yang lebih berguna bagi diri kalian sendiri dan juga bagi orang lain. Jadi seenggaknya kita bisa menjadi cahaya bagi lingkungan sekitar dan bagi Indonesia. Nah dari cara tersebut yang tadinya AE kita nih menurun dari 1 ke 2 karena consumption, lalu ada investment sama ekspor turun, tiga-tiganya. Selanjutnya kita lihat kalau misalnya setelah kita melakukan cara tersebut kira-kira gimana ya. Nah begini, jadi diharapkan dari menggunakan cara tersebut berdasarkan yang sudah berhasil nih, berdasarkan contoh dari negara-negara lain yang sudah berhasil, mereka mengalami peningkatan dalam pendapatan dan bisnis, yaitu diibaratkan sebagai investasi untuk negara tersebut, sama consumption dari masyarakat yang telah mendapatkan pendapatan lebih, terus bisa memiliki uang lebih untuk membelanjakannya ke, misalnya membelanjakannya kemana, untuk makan, untuk apa gitu. Nah consumption naik, ini naik. Nah diharapkan dari AE2 yang garis kurva merah ini itu bisa naik seenggaknya sedikit demi sedikit nih ke garis yang hitam ini, lalu diharapkan bisa pulih kembali ke garis yang biru. Nah dari perubahan dari garis AE yang merah ini ke hitam ini menyebabkan perubahan juga untuk garis IS, garis kurva IS yang dari merah-merah ini IS2, diharapkan perlahan-lahan bisa maju ke garis yang hitam ini, kurva yang hitam. Selanjutnya untuk yang AS dan demand yang awalnya nih
bergeser dari AS1 ke AS2, AD1 menurun ke AD2. Nah, kita lihat diharapkan perubahannya seperti ini. Jadi yang AD2 perlahan-lahan bergeser ke kurva yang hitam ini, garis hitam. Lalu dari AS2 juga diharapkan perlahan-lahan bergeser ke garis kurva hitam ini. Jadi dari sampel-sampel yang telah diambil dari berbagai negara yang telah berhasil melakukan live marketing tersebut, nah mereka juga telah mengalami hal yang sama. Jadi perekonomian mereka kembali perlahan dengan kontribusi dari masing-masing bangsa, masing-masing masyarakat itu ternyata sangat besar, sehingga perlahan-perlahan garisnya ini bisa kembali bergeser ke garis yang normal. Jadi kalau mereka bisa, kenapa kita Indonesia nggak bisa? Seperti itu. Nah, oke, untuk materi kali ini sampai di sini. Terima kasih untuk yang telah menonton, share maupun subscribe dan juga like. Jika ada pertanyaan maupun ada komentar lain-lain, silahkan isi di kolom komen, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, karena saya juga masih mahasiswa dan sama-sama masih belajar. Jika ada salah kata maupun ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah tindakan segala macam, mohon maaf. Dan sampai sini sekian, stay safe semuanya, kita pasti bisa.